Kalian pernah nggak waktu bulan puasa disuruh nginep di rumah almarhum kakek nenek yang udah lama kosong? Di saat kalian berpikir cuma ada kalian di sana, ternyata kalian nggak sendirian. Ada makhluk lain yang sudah menempati rumah kosong itu terlebih dahulu. Halo semuanya, nggak terasa ya, sekarang kita udah masuk bulan puasa lagi. Bulan yang sangat dinanti-nantikan bagi sebagian orang. Karena di bulan ini, kita berkesempatan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dari bulan sebelum-sebelumnya. Perkenalkan, namaku Adi. Aku seorang freelance yang berdomisili di Surabaya. Jadi freelance itu kerjanya nggak menentu ya, gajinya juga nggak menentu. Tapi jujur aku sangat menikmati pekerjaan ini karena selain aku bisa lebih eksplor kemampuanku, juga aku dapat berbagai pengalaman dari berbagai pekerjaanku. Jadi ya nggak monoton itu-itu aja lah. Bulan Ramadan kali ini mengingatkanku tentang sebuah peristiwa horor yang terjadi di tahun 2018 yang lalu. Kejadian yang sangat membekas di ingatanku sampai sekarang. Saat itu aku diutus oleh ayahku untuk membersihkan rumah kakek nenekku yang ada di Madiun. Karena katanya sih ada seorang pegawai pemerintah yang mau ngontrak di rumah itu. Sebenarnya males banget ya, apalagi waktu itu bulan puasa dan seminggu lagi udah mau lebaran. Aku nolak saat itu. Karena selain bulan puasa, rumah kakek nenek ini udah lama banget gak ditempatin sejak mereka meninggal. Mungkin ada sekitar 3 tahunan kali ya. Apalagi rumah itu jaraknya agak jauh dari rumah para warga. Tapi pada akhirnya, mau nggak mau, aku harus pergi ke sana sendirian karena nggak ada orang lain lagi yang bisa dimintai tolong. Malam itu juga aku pesen tiket kereta api online dengan tujuan kota Madiun. Tapi maaf ya, aku nggak bisa spill nama desanya. Aku berangkat pukul 13 siang dan sampai di Madiun pukul 15.08 sore. Turun dari kereta, aku naik angkutan umum untuk menuju desa almarhum kakek nenekku. Tiba di gapura masuk desa, aku jalan kaki untuk sampai ke rumah kakek nenek. Selama perjalanan aku memperhatikan sekitar dan entah mengapa aku merasa kalau desa ini kok tergolong sepi ya. Memang sih, terakhir kali aku kesini saat kakek meninggal, selisih 1 bulan setelah kematian nenek. Tak banyak yang berubah di desa ini, baik dari segi bangunan maupun akses jalannya. Sekitar 15 menit melakukan perjalanan, akhirnya sampai juga aku di depan rumah kakek nenek. Rumah dengan halaman yang luas. Di sana ada sebuah ayunan ya yang diikatkan pada sebuah dahan pohon mangga. Belum sempat aku membuka gerbang halaman, tiba-tiba aku dikagetkan dengan tepukan tangan seorang bapak-bapak di bahuku. "Masnya siapa ya? Ada perlu apa?" kata bapak itu ramah. "Aduh, kaget saya pak. Eh, anu, saya Adi, anaknya Pak Tresno, cucunya almarhum Mbah Harjo yang punya rumah ini," jawabku dengan tersenyum. "Walah, anak Tresno toh. Pangling aku. Aku Pak Yono, teman bapakmu waktu kecil. Masa kamu nggak tahu saya?" sambutnya dengan riang. "Oh, nje pak, saya ingat. Kita kan beberapa kali sempat mancing bersama ya waktu libur lebaran sama ayah saya," balasku. "Iya. Wah, udah gede ya sekarang kamu, Le. Terus mana bapakmu?" tanya Pak Yono. Ayah nggak bisa kesini pak. Soalnya banyak kerjaan. Saya sendirian kok di sini," timpalku. "Oh, terus emang ada perlu apa tole kamu kesini?"
Tanya Pak Yono lagi. "Saya disuruh ayah buat bersih-bersih rumah, Pak. Kata ayah mau ada orang yang ngontrak," jawabku. "Oh gitu ya. Memang sih, beberapa hari yang lalu ada orang yang kesini tanya-tanya soal rumah yang bisa dikontrakkan. Mungkin Pak RT atau Pak Lurah yang ngasih tahu nomor telepon bapakmu," jawab Pak Yono panjang lebar. "Ya wis le, kalau gitu aku tak ke kebun dulu ya. Kamu yang hati-hati kalau bersih-bersih. Soalnya rumah ini kan udah lama nggak dihuni. Takutnya ada ular atau hewan berbahaya," kata Pak Yono memperingatkanku. Aku pun berterima kasih atas perhatiannya. Setelah itu, beliau pamit pergi meninggalkanku. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.00. Sengaja aku hanya membereskan salah satu kamar yang ada di rumah ini karena aku lelah dan berencana untuk membersihkan seluruh isi rumah esok harinya. Sebelum aku tidur, aku duduk-duduk dulu di teras rumah sambil menyesap rokok dan minum kopi. Betapa sepinya desa ini. Rumah ini juga lumayan jauh dari rumah tetangga. Halaman rumah juga rada gelap. Hanya ada 2 lampu yang menerangi. Satu di pagar masuk rumah dan satunya lagi di pohon mangga yang terdapat ayunan di sana. Saat sedang enak-enaknya menikmati angin malam di rumah ini, tiba-tiba saja aku mencium bau busuk bangkai yang menyengat. Apa ada tikus yang mati ya? Batinku. Aku pun beranjak dari tempat duduk dan memeriksa halaman sekitar menggunakan penerangan senter dari HP. Beberapa menit aku berkeliling halaman. Tak kutemukan bangkai itu. Malahan, baunya malah menghilang. Dan akhirnya aku balik ke teras untuk duduk. Aku pun kembali duduk di kursi tempatku tadi. Saat ingin minum kopi, aku kaget. Kopiku ternyata sudah habis. Padahal aku merasa tadi masih ada setengah gelas. Karena aku nggak mau pikir macem-macem, meskipun aku tahu sepertinya ada yang aneh, aku tetap berpikir positif. Mungkin saja karena aku lelah dalam perjalanan, jadinya lupa kalau kopiku ini sudah habis dari tadi. Setelah menghabiskan setengah batang rokok, aku masuk ke rumah dan tidur di kamar. Sengaja kamar aku kunci dari dalam karena kejadian kopi tadi. Aku pun langsung masuk ke aplikasi YouTube dan memainkan video murotal Al-Quran untuk menenangkan diriku yang lumayan ketakutan ini. Akan tetapi, di saat sedang enak-enaknya mulai tertidur, tiba-tiba murotal di HP-ku berhenti dan memainkan video lagu yang gak aku kenal. Kayak lagu lama dan seperti menggunakan bahasa Latin. Aku pun terbangun dan mematikan aplikasi YouTube karena lagunya itu nadanya creepy ya, dan membuatku tambah merinding. Padahal tadi aku lihat durasi video murotalan itu ada 5 jaman. Tapi bahkan belum sampai 1 jam kok udah ganti video. Tahu gini aku bakal nolak mati-matian permintaan ayah, gerutuku saat itu. Tapi ya udahlah, gak masalah. Mungkin karena rumah ini udah lama gak ditempatin, jadinya mengundang beberapa makhluk halus. Aku sih gak masalah.
selama mereka nggak menampakkan dirinya ataupun menggangguku dengan ekstrim. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tapi aku belum juga bisa tidur. Padahal badan ini sudah lelah. Sedang enak-enaknya meluk guling, samar-samar aku mendengar ada suara orang yang sedang batuk-batuk di ruang tamu. Waduh, belum juga sehari udah dapet sambutan kayak gini, batinku saat itu. Tapi aku gak menghiraukan suara itu. Aku terus tidur. Semakin lama suara batuk-batuk itu semakin keras dan akhirnya hilang berganti heningnya malam. Akan tetapi itu gak berlangsung lama. Setelah itu berganti dengan suara perempuan yang sedang nembang Jawa. Aku yang mendengar suara perempuan itu kaget, karena aku ingat betul kalau ini adalah tembang yang sering dinyanyikan nenek sewaktu dirinya masih hidup. Dan suaranya pun sama persis seperti nenek. Segera aku ambil HP untuk segera menghubungi ayahku. Tapi sialnya bateraiku tinggal 1%, dan kemudian HP ku mati. Lebih sialnya lagi, charger HP ku ditinggalkan di ruang tamu. Benar-benar mati langka waktu itu. Padahal aku ingin menghubungi ayah untuk memperlihatkan kejadian di sini. Tak lama suara perempuan itu pun hilang, dan keheningan malam kembali menyelimuti rumah ini. Pagi harinya, aku keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan dan menyegarkan badan. Karena mumpung di desa ya, jarang banget di kota seperti ini. Dalam perjalanan aku kembali bertemu dengan Pak Tresno. "Udah selesai le bersih-bersihnya?" tanya Pak Tresno. "Heh, belum pak. Habis jalan-jalan sebentar baru mau mulai bersih-bersih kok saya," jawabku. "Gimana tidurnya? Enak toh?" kata Pak Tresno lagi sambil tersenyum. Aku hanya diam tidak menjawab. Pak Tresno sendiri sepertinya menangkap jawaban yang tak terucap dari wajahku. "Kenapa kok diam? Ada yang gangguin ya?" timpal Pak Tresno yang sepertinya bisa membaca pikiranku. "Ya namanya juga udah lama gak dihuni, jadi ya wajar kalau ada tamu halus yang menempati. Udah, kamu cuekin aja. Fokus sama pekerjaanmu," ujar beliau. Ya aku cuma bisa tersenyum mendengar penjelasan dari Pak Tresno. Dan emang bener sih, kalau sebuah bangunan yang udah lama gak dihuni itu bisa dihuni oleh makhluk lain. Singkat cerita, setelah itu aku langsung balik ke rumah dan segera bersih-bersih. Butuh waktu yang lumayan lama ya untuk membersihkan rumah ini, karena udah lama juga gak ditinggali. Jadi ya banyak debu yang bandel dan sulit dihilangkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Akhirnya aku mengistirahatkan diri sambil menunggu buka puasa. Akhirnya tinggal bagian belakang rumah saja. Tapi ya besok aja lah, gumamku. Aku mengambil HP-ku di saku, barangkali ada notif. Tapi ternyata kok sama sekali gak ada. Dan sialnya gak ada sinyal. Perasaan kemarin-kemarin masih ada, kok sekarang gak ada. Gak mau ambil pusing, aku kembali memasukkan HP ke saku. Setelah membereskan peralatan bersih-bersih, aku langsung pergi mandi. Dan
disinilah kejadian luar nalar terjadi lagi. Aku ingat betul, pergi ke kamar mandi, aku bawa handuk. Akan tetapi selesai mandi, handuk yang aku sampirkan di pintu kamar mandi itu hilang. Pikiranku kan mungkin jatuh ya di bagian luar pintu. Setelah aku buka pintu ternyata nggak ada juga. Ya udahlah, mau nggak mau aku keluar kamar mandi dengan telanjang untuk sampai ke kamar. Saat aku berjalan melewati kamar almarhum kakek nenek, aku mendengar ada suara anak kecil yang tertawa cekikikan. Dan suara anak kecil itu samar-samar seperti mengejekku. Hihihi. Ya begitulah tawanya ya. Ya jelas merinding dong. Langsung aja ku percepat langkahku menuju kamar dan segera ku tutup pintu. Dan ternyata kulihat handukku sedang berada di atas kasur. Wah, ini udah keterlaluan pikirku. Tapi ya udahlah. Toh besok hari terakhir aku membersihkan rumah ini. Dan setelah itu aku balik ke Surabaya. Pukul 9 malam. Beberapa jam setelah kejadian menyeramkan sore tadi, aku belum juga bisa tidur. Dan sinyal di HP-ku masih belum ada. Aku gak bisa menghubungi siapa-siapa. Aku hanya bisa bengong menatap langit-langit kamar. Sebenarnya sih bosan ya. Tapi ya mau gimana lagi. Keluar pun aku takut. Ditambah lagi hujan angin di luar sana. Benar-benar pas untuk menambah suasana seram dari dalam rumah ini. Tiba-tiba saja aku mendengar ada yang mengetuk pintu rumah. Aku hanya diam sampai aku mengenal suara itu. "Di, Adi, bukain pintunya, Di. Ini ayah." Benar, itu suara ayahku. Aku langsung bangkit dari tempat tidur dan sedikit berlari menghampiri pintu depan rumah. Aduh, lama banget sih. Ayah kehujanan nih, katanya saat aku membukakan pintu. Loh, ayah ngapain kesini? Kataku penasaran. Ya buat nemenin kamu lah. Wong HP-mu gak bisa dihubungi, jawabnya singkat. Dia pun langsung duduk di ruang tamu. Ya alhamdulillah pikirku. Karena sekarang aku udah ada yang menemani, jadi ya gak perlu takut lagi kan. Setelah itu aku bercerita semua progres pembersihan di rumah ini, termasuk kejadian seramnya pada ayah. Ya ayah waktu itu hanya bisa tersenyum dan menjawab nggak masalah. Mungkin karena rumah ini lama nggak dihuni jadinya agak wingit. Setelah itu beliau minta dibuatkan kopi. Ya langsung sajalah aku pergi ke dapur. Saat sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir, aku baru ingat. Bukannya ayah udah lama berhenti ngopi ya? Karena dia punya penyakit jantung. Pikiranku langsung tertuju pada hal-hal yang menyeramkan. Aku tengok dari dapur. Ayah masih tetap berada di tempatnya. Duduk, tidak ada pergerakan sama sekali. Lama aku terdiam di dapur sambil memikirkan hal ganjil ini. Tiba-tiba ayah mengagetkanku dari belakang sambil berkata, "Mana kopinya?" Iya ya, ini aku mau antar," kataku kaget. Aku pun segera membawa secangkir kopi itu dengan kedua tanganku.
aku berjalan tepat di belakang ayah yang juga kembali menuju ruang tamu. Tapi aku merasa ada yang aneh dengan cara berjalan ayah. Terlihat semut sekali. Dan saat itulah aku gak sengaja melihat ke bagian kakinya. Kaki ayahku ini gak menapak tanah alias melayang. Iya, dia melayang. Aku yang melihat itu langsung kaku gak bisa bergerak. Tiba-tiba sosok di depanku ini juga ikut berhenti dan berkata, "Setan yang ganggu kamu wajahnya seperti ini ya?" Sosok yang kuanggap ayah itu memutar kepalanya ke arahku. Kini bukan wajah ayahku yang nampak di situ, melainkan sebuah wajah rata yang tak memiliki hidung, mata, dan mulut. Pandanganku jadi gelap dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Saat aku tersadar, ternyata Pak Tresno dan beberapa warga sudah di sekelilingku. Aku ditidurkan di ruang tamu. Kata Pak Tresno, waktu itu dirinya ingin mampir dan numpang berteduh setelah pulang dari rumah kawannya. Saat pas berada di depan pagar rumah, beliau mendengar ada suara yang sangat berisik dari dalam rumah ini. Beliau pun langsung masuk karena takutnya aku sedang diserang perampok. Saat sudah berhasil membuka pintu, situasi jadi hening dan barang-barang berserakan di mana-mana. Kursi, lemari, dan meja sudah terbalik semua seperti habis dihantam oleh angin topan. Tapi anehnya nggak ada barang yang hilang. Saat itu juga aku cek HP-ku. Ternyata sinyalnya udah ada. Dan ada puluhan panggilan tak terjawab dari ayah. Dan ada juga pesan dari ayah yang mengatakan akan segera menjemputku. Aku masih berdiri dan melihat sekeliling. Gak bisa berkata-kata. Mataku ini tak percaya melihat ini semua. Ternyata benar semuanya kembali berantakan. Bahkan lebih parah dari keadaan sebelumnya.